Lab Komputer SMA Negeri 1 Singkil Utara dalam agenda destinasi calon guru penggerak kepada seluruh warga sekolah SMA Negeri 1 Singkil Utara. Ibu Sri Ainia Nasution SPD pelaku calon guru penggerak menuturkan tujuan dari kegiatan destinasi ini untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, yakni SMA Negeri 1 Singkil Utara. Salawat beserta salam berdoa kepada Baginda Rasul Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singkil Utara atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Hebat SMA Negeri 1 Singkil Utara, serta yang kami banggakan calon guru penggerak Ibu Sri Ainia Nasution SPD. Bapak Ibu Guru yang terhormat, marilah kita buka acara destinasi kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan Ibu Kepala Sekolah dalam hal ini akan diwakili oleh wakil guru yakni Ibu Elka Marsita Dewi. Kepada Ibu Marsita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan sekalian. Maaf, saya mewakili Ibu Kepala Sekolah untuk mendampingi membuka acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sriwati Ainia Nasution sebagai CGP Angkatan 11. Mudah-mudahan dengan acara diseminasi ini yang udah ketiga kalinya di sekolah kita diselenggarakan, kita semua Bapak Ibu rekan-rekan SMA Negeri 1 Singkil Utara terbuka dan tergerak hatinya untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan yang berikutnya. Semoga dengan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Sriwati pada hari ini membawa banyak manfaat untuk kita semua. Saya rasa itu saja kata pengantar atau pembuka dari saya mewakili Ibu Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang terhormat. Langsung saja kita kepada acara inti, yaitu paparan budaya positif sekolah dari calon guru penggerak kita Ibu Sri Ainia Nasution. Kami harap Bapak Ibu kita semua di sini mengikutinya dengan seksama sehingga kita betul-betul mendapatkan manfaat dari acara kita hari ini. Langsung saja kami persilakan waktu dan tempat kepada Ibu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil dari pembelajaran saya selama 3 bulan belakangan ini di calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon izin sebelumnya kepada Bapak Ibu semuanya, saya berdiri di sini bukan berarti menggurui. Saya berdiri di sini kita sama-sama belajar dan sama-sama mengambil hikmah apa yang tadi saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Baiklah, kita masuk saja ke acara ini. Hari ini saya akan berbicara tentang budaya positif. Budaya positif ini sebenarnya sudah sering terjadi, sering kita jelas sehari-hari di sekolah kita ini. Apa sih sebenarnya budaya positif ini?
dari nilai-nilai kebajikan dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sedikit mungkin saya simpulkan dari sini. Nilai-nilai kebajikan ini sering kita dengar di telinga kita. Mungkin sedikit saya simpulkan, nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang dilakukan di sekolah kita yang berpihak kepada murid, di mana guru itu adalah sebagai sentralnya atau pusatnya, di mana peserta didik kita itu harus menjadi siswa yang lebih mandiri, kreatif, bahkan bisa bernalar kritis. Baiklah selanjutnya, adapun yang akan kita bahas kali ini di budaya positif ini adalah ada 7 item yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, yang kelima adalah posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama, kita terlebih dahulu masuk di paradigma belajar. Di paradigma belajar ini kita baca di slide ini, pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik mengembangkan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini yang ingin saya garis bawahi, kata berdiferensiasi di sini artinya adalah kita sebagai guru mengutamakan anak itu yang lebih kreatif, aktif, dan kritis dalam pembelajaran kita. Di mana anak itu kreatif dan kritisnya itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu semua tidak asing dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 item yang meliputi dari profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama itu adalah berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu adalah berkebinekaan global. Yang ketiga itu adalah mandiri. Yang berikutnya adalah bernalar kritis dan kreatif. Itulah adalah wujud dari profil pelajar Pancasila yang memang seharusnya ada pada diri kita, bahkan anak didik kita semua. Selanjutnya kita masuk di konsep positif yang budaya positif yang kedua. Di sini ada sebuah teori yang dikemukakan oleh Dr. William. Dia menciptakan 4 teori di sini, disebut dengan namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa sih berisi tentang miskonsepsi teori kontrol oleh Pak William ini? Yang pertama, dia mengatakan bahwa ilusi mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang ilusi mengontrol murid. Pada dasarnya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Artinya seperti ini Bapak Ibu, kita sebagai guru terkadang suka mengontrol murid. Cuma biasanya murid itu mau dikontrol jika dia mengizinkan untuk dikontrol. Makanya terjadilah yang namanya ilusi guru mengontrol muridnya. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang di sini mengatakan perbuatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol
saja. Cuma terkadang di yang kedua ini anak itu cenderung lebih menyadari, oh saya ini dibujuk supaya mengikuti tingkah laku atau perilaku yang disarankan oleh ibu guru yang positif. Dan pada dasarnya ini sangat kurang efektif karena ilusinya ini berasal dari diri gurunya, internya, bukan dari dalam diri muridnya, sehingga posisi ini kurang tepat sekali. Seterusnya, yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Oke, kalau di sini katanya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Artinya apa? Kita sebagai guru terkadang sering mengkritik murid-murid kita. Kritikan ini ada dua macam. Ada kritikan positif, ada kritikan negatif. Menurut saya kedua kritik ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Misal, kalau kritik negatif itu biasanya anak itu cenderung merasa tertekan, merasa seolah-olah dia disalahkan atas tingkah lakunya, dan bisa jadi anak ini merasa dendam kepada kita karena kita mengkritik dia dengan hal yang negatif. Kalau kritikan positif bisa jadi ada manfaatnya, bisa jadi tidak. Jika kritikannya membangun, boleh juga. Tetapi menurut saya lebih baik kita memberi saran bukan mengkritik, itu lebih efektif daripada mengkritik. Selanjutnya kita masuk ke ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Maksudnya di sini yang saya pahami, kita kan sebagai guru itu kan merasa kita lebih dewasa ketimbang anak-anak didik kita, sehingga kita berhak untuk mengontrol, berhak untuk memerintah anak-anak. Padahal itu adalah salah. Kenapa salah? Segala sesuatu yang kita lakukan, baik kita atau murid kita melakukannya, pasti ada alasan tertentu, sehingga lebih baik hal itu datang dari dalam diri mereka, bukan dari orang lain. Artinya walaupun kita lebih dewasa, kita jangan semena-mena untuk memerintah yang lebih kecil di bawah kita. Nah, yang berikutnya kita masuk ke, jadi bagaimana cara mengubahnya? Ada cara mengubahnya di sini, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada kolom stimulus respon dan ada kolom teori kontrol. Yang pertama kita pahami dulu stimulus itu apa? Stimulus itu sebenarnya adalah perintah yang kita berikan kepada seseorang, sedangkan respon itu adalah tanggapan yang diberikan seseorang terhadap perintah yang kita berikan. Kalau di sini arti di stimulus ini kita tengok yang poin pertama, realitas atau kebutuhan kita sama di stimulus responnya, sedangkan di teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Di sini kita bisa menyimpulkan, misalnya antara murid yang A sama murid yang B itu tidak bisa kita samakan persepsinya tentang kebutuhan dia. Misalnya murid yang A butuh pembelajaran yang di lapangan saja atau di luar di lapangan, sedangkan murid yang B mungkin membutuhkan pembelajaran secara visual, misalnya melihat video atau yang lainnya. Artinya kita yang lebih harus memahami karakter murid itu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama di stimulusnya, sedangkan di teori kontrolnya semua orang melihat yang berbeda. Ini saya rasa sangat betul sekali. Bisa jadi yang saya lihat tentang sekolah kita ini berbeda dengan orang melihat tentang sekolah kita ini. Itu contoh yang sederhana. Yang ketiga, kita mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Kita di teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya apa yang kita pahami belum tentu bisa sepenuhnya diterima orang, karena mungkin orang berpandangan lain tentang apa yang kita pahami tersebut. Artinya kita beri kebebasan kepada orang lain, pemahaman saya seperti ini, pemahaman Anda seperti ini. Kita saling menghormati antara pemahaman. Yang berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan, sedangkan di teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Seperti ini mungkin Bapak Ibu.
Artinya apa? Ya nggak bisa orang lain mengendalikan kita. Yang mengendalikan kita ya harus diri kita sendiri. Tentunya pengendalian kita ini ke arah yang positif. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau di stimulus responnya ini, kayaknya pemaksaan itu yang tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan atau dianggap itu gagal. Sedangkan di teori kontrolnya itu, pemaksaan itu kita ganti apa? Ya kita ganti kolaborasi, berdiskusi, apa yang kita sampaikan, ya kita harus diskusikan terlebih dahulu. Yang terakhir, model berpikir menang kalah kalau di stimulus respon, sedangkan di teori kontrolnya itu adalah model berpikir menang-menang. Artinya, kalau di stimulus ini, misalnya guru menganggap saya harus menang, murid harus kalah, saya harus lebih maju. Kalau di teori kontrol ini artinya menang-menang antara guru dengan murid itu saling memotivasi. Artinya guru itu bisa mengeluarkan pendapat, siswa juga bisa mengeluarkan pendapat tentang apa yang mau dilakukan dalam pembelajaran. Selanjutnya Bu, konsep yang ketiga, konsep budaya positif. Di budaya positif ini pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan disiplin. Kalau kita lihat di depan ini, disiplin berasal dari bahasa Latin yang disebut disiplin, yang berarti latihan atau pendidikan, kesopanan dan kerohanian, serta pengembangan tabiat. Disiplin muncul sebagai usaha untuk memperbaiki perilaku individu sehingga taat azas dan selalu patuh pada aturan atau norma yang berlaku. Itu kalau disiplin menurut KBBI. Yang disiplin di sini, disiplin positif itu adalah merupakan suatu pendekatan atau menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku karakter yang lebih baik. Oke, di disiplin ini artinya kita menumbuhkan kepada anak-anak itu. Disiplin itu bukan berarti kita memberikan hukuman atau sanksi atau hadiah, tapi di sini disiplin itu berasal dari dalam diri anak tersebut. Kalau sudah berasal dari dalam diri anak tersebut, tanpa ada perintah pun anak itu akan melakukan hal yang disiplin. Yang berikutnya ada nilai-nilai kebajikan. Di nilai-nilai kebajikan ini disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama dan bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan atau institusi atau organisasi. Ada beberapa di sini. Ada 3 institusi atau organisasi. Yang pertama adalah Profil Belajar Pancasila. Yang kedua FYP. Yang ketiga adalah Life Skill. Yang pertama ini kayaknya sudah paham semua Bapak Ibu sekalian. Yang dari Profil Belajar Pancasila tadi termasuk berketuhanan sampai dengan bernalar kritis. Yang kedua, yang dari Primary Years Program atau PYP, dia menyepakati bahwa disiplin nilai-nilai kebajikan itu meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu menurut FYP. Sedangkan menurut keterampilan hidup life skill, di sini berpendapat bahwa dapat dipercaya, lurus hati, pandangan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, di sini ada standar pendidikan Indonesia. Mungkin ini sering ibu bapak ibu baca di literatur. Standar pendidikan Indonesia itu sebenarnya standar nasional. Standar pendidikan nasional adalah kerangka acuan yang digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia untuk memastikan kualitas dan kesetaraan pendidikan di seluruh negara. Standar ini memberikan pedoman yang jelas bagi sekolah dan tenaga pengajar untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Baiklah. Yang berikutnya,
5 poin. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu? Kalau kita baca di sini adalah kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, baiklah selanjutnya kita bahas satu persatu tentang kebutuhan dasar. Di sini ada 5 kebutuhan dasar yang mungkin saya sampaikan. Kebutuhan dasar ini sering kita dengar dengan namanya survival. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Kenapa di sini gambar makanan? Karena biasanya untuk bertahan hidup itu orang memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, sampai dengan kesehatan. Yang berikutnya adalah kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini meliputi rasa diterima, dipedulikan, bahagia, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu termasuk dari kasih sayang atau diterima. Yang ketiga, penguasaan. Arti kata penguasaan di kebutuhan ini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan dikenal. Yang berikutnya adalah kebebasan. Kebutuhan yang berikutnya, kebebasan ini meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia ini adalah kesenangan. Kesenangan ini bisa jadi tertawa, berteman, atau berkolaborasi dengan yang lainnya. Itu termasuk adalah 5 terakhir dari kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, baiklah Bapak Ibu, sedikit fokusnya. Mungkin di sini ada kasus sedikit. Tapi sebelum memulai kasus ini, supaya Bapak Ibu tidak mengantuk, kita akan mengadakan game teka teki sila. Masih ada nggak Bapak Ibu guru masih memakai teka teki sila? Masih. Baiklah, masih berarti masih bisa memakainya. Nah, yang pertama kira-kira teka-teki silang kita ini berhubungan dengan yang namanya budaya positif. Nanti ada persamaannya, ada yang menyerupai tentang game ini. Kita mulai kira-kira dari mana, Ibu? Satu Mandala. Tolong klik. Oke, kita satu datar itu ada 6 kolom ya. Coba klik dulu. 6 kotak. Apresiasi, ada kata apresiasi di sini. Kira-kira arti dari apresiasi ini apa aja selain apresiasi? Kira-kira apa? Oh, susah. Kita ganti. Yang mana Bu? Iya, pas ya? Iya. Salah. Kita coba lagi. Oke, jawabannya sudah ada hak dari. Kita lanjut. 3 menurun. Kalau
Kita coba ya. Kreatif kata berguna. Kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini kayaknya fokus lagi yang kedua Bapak Ibu. Kenapa fokus kedua? Di sini ada kasus. Di sini kasusnya itu kebutuhan apa sih yang ingin dipenuhi oleh si Dimas ini? Kita baca dulu kasusnya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap hari pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir dengan baik dengan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Seketika jawaban Dimas adalah seperti yang di bawah berikutnya nanti. Kira-kira kebutuhan apakah yang ingin dipenuhi oleh si Dimas ini? Kita tahu kan tadi Bapak Ibu berapa kebutuhan dasar manusia? Nah, dan kebutuhan tadi apa tadi? Kebutuhan pangan ya, kebutuhan kesenangan, macam-macam kebutuhan. Coba slide berikutnya itu. Nanti di slide ini. Oke, di sini ada. Ini jenis-jenis kebutuhan ya. Ada kesenangan, ada kebebasan, cinta kasih sayang dan rasa yang terima, bertahan hidup dan penguasaan. Baiklah, kita bahas satu Bapak-Ibu. Yang katanya, ini jawabannya Mas ya, Bapak-Ibu. Katanya, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira Bapak-Ibu, ini kebutuhan apa yang dipenuhi Dimas? Kesenangan. Coba kita lihat jawabannya Bapak di slide berikutnya Bu. Penguasaan. Artinya apa penguasaan? Dia merasa bangga. Aku bangga loh bisa menyetir mobil. Berarti kan dia merasa hebat, merasa menguasai. Berarti itu adalah nilai penguasaan. Kayaknya kurang konsentrasi. Kita coba lagi. Motivasi perilaku manusia. Di motivasi perilaku manusia ini sebenarnya dikemukakan oleh satu ilmuwan juga. Sedikit Bapak Ibu supaya kira-kira. Oke, ini termasuk budaya positif yang kelima. Budaya positif yang kelima ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan dari luar negeri yang bernama Diane Bosset. Dia meneliti bahwasannya motivasi perilaku manusia itu ada tiga sebenarnya. Sebenarnya motivasi itu ada dua, ada intrinsik dan ada ekstrinsik, dari dalam diri dan dari luar diri. Kalau yang di sini katanya, yang motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan di motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa maksud dari yang dikemukakan oleh motivasi perilaku manusia ini? Selanjutnya kita lihat dari hukuman dulu. Mungkin Bapak Ibu nggak asing dengan hukuman. Bahkan mungkin saya juga sendiri mungkin sering melakukan hukuman karena memang tidak mengetahui rupanya hukuman itu banyak dampak negatifnya. Yang pertama kita bahas dulu hukuman. Hukuman ini merupakan salah satu cara atau tindakan yang dilakukan para pendidik terhadap peserta didik, baik berupa denda atau sanksi yang ditimbulkan akibat tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Biasanya hukuman ini berfokus pada penghentian perilaku negatif. Tetapi biasanya kalau hukuman ini hanya untuk sementara. Kenapa? Karena kita memberikan hukuman kepada siswa itu bukan atas kesadaran dirinya sendiri. Oh, aku dihukum karena aku salah. Dia tidak menyadari kesalahan apa yang mereka buat. Bahkan dia cenderung merasa seperti itu. Aku dihukum karena salah. Ya udah dihukum saja. Setelah dihukum dia lupa dan akan mengulangi kesalahannya kembali. Dan menurut saya ini sangat kurang efektif dan harus dikurangi. Dan mungkin selama ini juga saya sering melakukan hukuman dan kayaknya harus dikurangi. Yang kedua, setelah hukuman itu ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini hampir mirip, cuma kadarnya lebih kecil daripada hukuman. Apa yang disebut dengan konsekuensi? Sesuatu yang diberikan pada seseorang yang melakukan pelanggaran umumnya diberikan berbagai bentuk atau respon terhadap tindakan
membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri. Sebenarnya ada kemajuan sedikit. Kalau yang tadi hukuman, siswa itu nggak sadar setelah dihukum, ulangi lagi besok-besok. Tetapi kalau di konsekuensi ini, siswa itu sudah mulai menyadari, oh kayaknya saya lakukan tadi salah. Kenapa? Karena ada konsekuensi yang kita berikan. Tetapi masih kurang tepat. Yang berikutnya adalah penghargaan. Kenapa saya masukkan penghargaan di sini? Rupanya pemahaman kita selama ini tentang penghargaan ini ada positifnya, ada negatifnya. Kita pahami dulu ya. Penghargaan atau reward adalah berbagai alat atau untuk mendidik agar anak merasa senang karena perbuatan atau pekerjaan yang mendapat penghargaan. Cuma kelemahannya apa? Penghargaan ini sebenarnya menimbulkan satu kecemburuan sosial di antara kawannya. Yang kedua, anak itu jadinya berbuat sesuatu karena penghargaan. Misal, saya ini harus rajin sekolah karena kalau rajin sekolah itu dapat penghargaan, misalnya uang saku, misal ya. Tetapi tidak dari dalam dirinya, dia motivasi itu terbentuk karena hadiahnya, bukan karena keinginan dari dalam diri mereka. Jadi masih kurang tepat. Yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini adalah restitusi merupakan upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Restitusi fokus pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk memperbaiki situasi tersebut. Situasi memperbaiki restitusi memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan. Yang seharusnya Bapak Ibu guru yang saya pahami sedikit, kita memberikan hukuman tidak cocok, harus kita kurangi. Konsekuensi juga tidak, memberikan hadiah juga tidak. Yang seharusnya kita lakukan adalah namanya restitusi. Kenapa harus restitusi? Dengan restitusi ini anak-anak itu lebih bertanggung jawab tentang apa yang mereka lakukan, dan dia bisa menyadari dan bisa mengambil hal positif dari apa yang mereka kerjakan atau lakukan. Dan yang keempat inilah yang menurut saya sangat baik diterapkan pada murid-murid kita jika melakukan misalnya kesalahan. Kita restitusi dulu, kita tanya kembali, berfokus pada pemikiran. Yang berikutnya, ini kita tengok di sini. Apa sih dampaknya kalau ada hukuman, kalau ada yang namanya penghargaan sampai dengan restitusi? Yang pertama, biasanya kalau hukuman sering kita lakukan kepada anak-anak kita, biasanya menyakitkan, anak itu merasa sakit hati karena dihukum sama gurunya. Yang kedua, biasanya murid tidak nyaman. Ya jelas, kalau seorang dihukum misalnya keliling lapangan 5 kali, pasti rasanya tidak nyaman. Yang ketiga, murid jadi takut. Ini berarti pasti mau menghukum. Yang berikutnya adalah memaksa murid menyembunyikan kesalahannya. Artinya secara tidak langsung kita memaksa anak itu, ya udah tutupi kesalahan dengan hukuman. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri karena dia melihat teman-temannya jadi merasa rendah diri. Yang berikutnya adalah penghargaan. Kenapa tidak efektif? Berusaha hubungan. Kenapa berusaha hubungan? Sekali misalnya si A di pelajaran saya nilainya bagus, saya kasih penghargaan, saya kasih dia bolpen misalnya. Besok-besoknya saya mungkin tidak bisa menyediakan bolpen, jawabannya benar, dan dia pasti merasa kecewa. Biasanya dikasih penghargaan. Jadi menurut saya tidak efektif karena dia melakukan sesuatu karena dia. Yang berikutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Kalau makanya mungkin kenapa di sini dicatatkan di kurikulum merdeka ini, mungkin Bapak Ibu sudah melihat tidak ada itu rankingan, nggak ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kenapa hal tersebut tidak ada? Karena tidak efektif. Artinya apa? Anak-anak ini merasa kalau aku ranking berarti aku lebih hebat dari yang lainnya. Berarti dia merasa lebih jumawa, sehingga kurang tepat. Yang terakhir selanjutnya Ibu, selanjutnya konsekuensi. Apa kekurangannya? Perbuatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu, merenungkan kesalahan. Ya betul sekali. Kalau dia dikasih konsekuensi, direnunginya yang melakukan ini betul apa salah. Udah dikasih konsekuensi
5 konsekuensi. Yang pertama di situ kayaknya jangkanya jangka pendek. Kenapa? Cuma saat itu disadar, besoknya nggak sadar. Yang terakhir ada restitusi. Di restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, di mana di sini termasuk dalam teori kontrol. Terus murid bersemangat. Artinya dengan restitusi ini muridnya bisa bertanggung jawab atas dirinya dan perbuatan yang telah dia lakukan dan jangka waktunya panjang. Kenapa? Besoknya kalau dia mau melakukan sesuatu, pasti dia teringat, kemarin kalau saya melakukan ini ada efeknya, ada kesepakatan yang kami langgar. Dia mengingat kembali kesalahan, bahkan dia menemukan sendiri di mana kesalahannya dan menemukan solusi atas kesalahannya. Makanya proses restitusi ini sangat baik sebenarnya kita terapkan. Yang berikutnya adalah yang beberapa kelima atau keenam. Kita masuk di 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru rupanya ada 5 posisi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah sebagai penutur, yang kedua pemantau, yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang keempat adalah teman, yang terakhir adalah manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru kita masuk di posisi mana? Kalau jujur saya mengakui selama ini masih berada di posisi yang pertama sama yang 4. Saya sering memakai sebagai pembutuh dan sebagai teman. Ternyata kurang tepat. Kita bahas satu persatu. Oke, seperti apa dari 5 posisi ini? 5 posisi ini adalah jika dia penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, di mana guru-guru yang menerapkan posisi penghukuman akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kita ajar. Patuhi aturan saya atau kalau tidak awas. Sering kita lakukan Bapak Ibu, saya sering sekali. Yang kedua, kamu selalu saja salah, tetap disalahkan, langsung diberi hukuman. Biasanya guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, bukan cara orang. Menurut dia benar, yang lain hukum. Dampak bagi murid cenderung berontak, dendam, tidak menyukai gurunya. Ya kalau sering sekali kita melakukan hukuman, otomatis hukuman aja sama ibu. Saya nggak suka. Tuh. Yang berikutnya, posisi pemantau. Pemantau ini mengawasi ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang sering diajukan oleh seorang pemantau ini adalah, peraturannya apa? Misalnya anak terlambat. Kenapa kamu terlambat lagi di sekolah? Ini pun terlambat bangun misalnya kata anak-anak. Langsung gurunya menjawab, apa kamu ingat peraturannya apa? Kita masih apa? Itu adalah salah satu bentuk pemantau. Kita tanya kamu tadi ingat masuk jam berapa? 30. Itu ingat, kenapa nggak masuk? Berarti itu salah satu posisi pemantau. Sering kita lakukan. Biasanya pemantau sangat mengandalkan perhitungan, jam waktu begitu kan, catatan, data dan sebagainya. Oke, berempat. Ya, membuat rasa bersalah. Ini biasanya juga kita lakukan. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Atau misalnya contohnya seperti ini. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Adalah posisinya Bapak Ibu. Misalnya contohnya, misalnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kata-kata dia pun, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak mengerjakan PR, kamu tidak peduli dengan ibu. Itu kan rasanya membuat anak itu merasa bersalah. Sering ya sebenarnya. Apalagi tidak mengerjakan PR. Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Itu salah satu posisi membuat rasa bersalah di diri murid. Di posisi ini murid akan memilih penilaian diri yang buruk. Merasa buruk sekali diri saya ini ya, tidak melakukan yang seperti itu. Karena sudah dianggap kita
tadi ngapain anak itu, memberikan kepada anak itu rasa bersalah gitu. Ada perasaan bersalah dalam dirinya. Di posisi ini mereka memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sayangnya. Makanya kurang tepat di posisi merasa bersalah. Selanjutnya, teman, ini sering sekali saya lakukan. Kenapa? Saya anggap selama ini dengan berteman dengan anak murid bisa menyelesaikan masalah, ternyata tidak. Nah, seperti apakah itu? Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan umur untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah, ayo bapak, ayo anak, bantu dari ibu. Sering sekali kita lakukan. Rupanya kita berada di posisi sebagai teman. Jadi anak itu seolah-olah kita anggap teman kita, padahal tidak tepat. Ada lagi kata-katanya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo tidak ingat dengan bantuan bapak selama ini. Kan sering kita bilang seperti itu pada anak. Dan ternyata itu kurang tepat juga di 5 posisi dulu. Ya, ada yang seperti itu Bapak Ibu. Ya, pasti kita mungkin. Yang di sini kalimatnya dari posisi ini teman adalah dengan sesuatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid ini akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Saya pikir itu teman saya karena selama ini kita bantu. Jadi anak itu merasa tergantung sama muridnya. Tergantung sama murid. Yang terakhir adalah yang terakhir ini adalah yang tepat kalau menurut saya. Yang ini adalah sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seseorang yang mengajar akan berkata, apa yang kita yakini ini dikembalikan kepada keyakinan kelas. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya anak ini ada kasus terlambat. Kita panggil anak murid ini, kita coba anak ini menemukan sendiri apakah yang dilakukan itu benar atau tidak. Tetapi syaratnya kita harus membuat kesepakatan kelas dulu atau keyakinan kelas dulu. Kita kembalikan misalnya cabut. Apakah ibu dengar kamu cabut? Apakah menurut kamu yang kamu lakukan ini benar? Pasti anak itu menjawab, tidak ibu. Setelah itu kita tanya kembali kepada anaknya, kira-kira di keyakinan kelas mana yang kamu langgar tentang hari ini, tindakan hari ini? Pasti dia tidak keyakinan kelas yang buat kedisiplinan. Iya bu, poin yang kedua tentang kedisiplinan. Jadi balik lagi kita anaknya. Jadi kira-kira setelah kamu melakukan ini dan tahu keyakinan kelas yang kamu langgar, apakah kamu akan mengulanginya kembali? Tidak ibu. Kenapa tidak? Karena memang tidak boleh, tidak disiplin bu. Pasti dia menjawab seperti itu. Artinya anak-anak ini bisa menemukan solusi sendiri tentang permasalahan mereka. Kuncinya kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Dengan dasar itu kita bisa kembalikan lagi keyakinan kelas. Artinya anak-anak ini bisa menyadari sendiri arti kesalahan dan bertanggung jawab tentang apa yang dilakukannya. Di sini mungkin tugas seorang guru ada sebagai manajer bukan untuk mengatur. Dia tidak perlu mengatur. Di sini perilaku seorang tetapi membimbing murid mengatur dirinya. Yang perlu digarisbawahi, anak itu menemukan sendiri apa permasalahannya, apa solusinya. Sedangkan guru itu adalah cuma manajeri saja. Bisa diterima Bapak Ibu? Mempat, kira-kira mempat, bisa jadi mempat kalau dipanggil mungkin oleh wali kelas. Selanjutnya 5 contoh posisi kontrol. Ini dia pengukur kira-kira yang dari 5 contoh ini dia termasuk posisi kontrol apa? Katanya hormat bendera selama 1 jam. Yang kedua kasusnya banyak kasus ya bu. Ini kasus yang pertama, kasus kedua, kasus ketiga. Nanti kita cari solusinya kira-kira ini termasuk hukumankah atau restitusikah atau merasa bersalahkah tadi. Yang pertama menghukum
satu contoh bentuk hukuman. Dan keempat, yang kemudian merasa bersalah. Beberapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu kata-kata istri. Udah terlambat dan kita buat dia posisi merasa bersalah. Bu, sudah berapa kali kamu melakukan ini? Apakah kamu tidak kasihan kepada Bapak Ibu? Nanti Bapak tadi ditegur oleh kepala sekolah gara-gara tindakan. Jadi anak-anak kan merasa dirinya, saya ini merasa hina sekali. Karena apa merasa hina? Karena merasa gurunya itu bersalah kepada gurunya. Gitu. Yang berikutnya adalah teman. Nah ini sering kita lakukan, kata-katanya agak lebih akrab. Ayo dong ikut peraturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali saja, jangan membuat seperti itu lagi ya nak. Bisa dia terlambat sering sekali. Kenapa kamu terlambat? Tidak ikut peraturan. Nah, itulah. Apa kamu ini? Apa kamu kamu lakukan itu salah? Itu termasuk di teman kita menganggap murid itu sebagai kawan kita. Padahal itu tidak tepat sama sekali. Yang berikutnya pemantau. Kalau pemantau ini tadi ya seperti itu tadi, kita selalu memantau siswa. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya tidak? Setelah upacara kamu beli atributnya, koreksi dan jangan diulangi lagi. Sebenarnya ini ada kasusnya. Artinya gurunya ini memantau, guru siswanya tidak memakai pakaian lengkap pada saat upacara. Berarti dia dikatai, apa kamu tidak tahu peraturan? Apa kamu tidak ini? Tetap disalahkan muridnya. Yang berikutnya adalah sebagaimana itu. Sebagaimana itu nih, kata-katanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tidak. Bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Itu. Nah, itu artinya kita kembali lagi ke anaknya, kita lempar lagi ke anaknya. Apakah yang dilakukannya salah? Dan dia merenungi dari kesalahannya itu pelanggaran mana yang dia lakukan. Anak itu otomatis bisa bertobat sendiri. Saya salah di sini, saya harus memperbaikinya di sini. Berarti solusinya berasal dari anak itu sendiri. Yang berikutnya, oke, ini kita masuk game ya, Bapak Ibu. Ini kembali game. Dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira ini apa? Kata-katanya di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol apa? Rasa bersalah. Coba kita lihat. Apakah betul rasa bersalah? Membuat rasa bersalah sudah bisa. Artinya dia membuat bersalah. Yang berikutnya, kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kira-kira posisi apa Bapak Ibu? Pengontrol kah? Atau pembunuh kah? Apa resolusi kah? Ada? Kita selanjutnya Bu, biar nampak jawabannya biar cepat. Di sini ada penghukum, termasuk penghukumnya. Yang berikutnya adalah yang apa rencana kamu untuk menyelesaikan kesalahan ini? Yakin? Dan kita kan suruh anak itu. Oke, betul sekali. Plato. Kalau yang berikutnya adalah, iya, saya nggak sabar.
selesai. Keyakinan kelas itu apa sih sebenarnya? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Dari siswa. Iya, terima kasih Bu. Oke, kenapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini sebenarnya kalau zaman dahulu namanya peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu berasal dari satu sumber, nanti taati oleh seluruh warga kelas. Tapi kalau keyakinan kelas ini berasal dari seluruh sumber dan ditaati oleh sumber-sumber tersebut, misalnya dari murid dan ditaati oleh murid tersebut. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, juga dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan dilibatkan saat membuat keyakinan kelas semua warga kelas tersebut. Artinya seperti yang saya bicarakan tadi, ya keyakinan kelas ini peraturan yang kita buat bersama, dipatuhi secara bersama-sama. Cuma ingat, di keyakinan kelas ini harus bernilai positif. Terkadang kan kalau kita lempar ke anak-anak, kita buat keyakinan kelas, kayak contoh yang saya buat di lokal saya ini, kita buat keyakinan kelas bukan positif. Terkadang yang disampaikan anak, boleh tidur saat jam pembelajaran, itu dia meminta seperti itu. Sebagai kita sebagai wali kelasnya harus kita ingin lihat, oh, ini tidak positif dah, berarti ini tidak bisa kita masukkan ke keyakinan kelas. Jadi apa yang seharusnya kita masukkan? Kedisiplinan, disiplin dalam belajar, disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam melakukan aktivitas belajar. Yang berikutnya, oke, yang terakhir ini adalah poin yang terakhir yang harus memang kita jalankan di kehidupan di sekolah kita ini. Ada yang namanya segitiga restitusi. Pernah mendengar Bapak Ibu? Saya rasa sudah. Segitiga restitusi ini sebenarnya adalah salah satu materi bagi guru-guru, khususnya guru apalagi guru BK biasanya lebih paham tentang yang namanya segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini kita bisa menyelesaikan masalah itu tanpa memberikan hukuman, memberikan konsekuensi. Kita bisa memberikan hukuman yang bisa disadari oleh kita sendiri. Apa sih sebenarnya segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Misalnya, anak itu melakukan kesalahan, kita restitusi, kita panggil, kita lakukan tahapan segitiga restitusi. Ada nanti 3 tahap yang dilakukan di sini. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua kualitas tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Artinya kita balik lagi keyakinan ke keyakinan kelas yang kedua. Lanjut ya Bu. Menstabilkan identitas. Seperti apa sih menstabilkan identitas di segitiga restitusi ini? Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini yang pertama itu berbuat salah itu wajar. Yang kedua ya, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Yang keempat, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah atau yang benar. Biasanya kalau dia berkelompok. Yang terakhir adalah kamu berhak merasa begitu. Kalau saya contohkan seperti ini contohnya Bapak Ibu. Misalnya ada satu kasus, kita menjumpai kasus siswanya cabut misalnya, kita restitusi, kita panggil dulu anaknya, kita lakukan tahap menstabilkan identitas dulu. Artinya kita tanya, Ibu benar kamu cabut kemarin, kenapa kamu cabut? Nah, Ibu sadar di pembelajaran misalnya jawabannya, kita menstabilkan dulu. Oh, yang benar itu sebenarnya yang kamu lakukan itu Ibu tidak pernah melakukan hal yang sama. Artinya kita menstabilkan identitas anak itu dulu supaya dia tidak merasa tertekan. Artinya dia akan mau bercerita tentang masalah atau perbuatan yang dilakukan. Yang berikutnya adalah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Di sini
nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal untuk kamu. Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Untuk lebih memahami tentang segitiga restitusi, kita lihat video berikutnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, oke? Silakan duduk. Tadi kan Ibu mendengar laporan dari Ketua Kelas Kesya. Ibu dengar Kesya berantem ya dengan Raffi? Iya Bu, habis saya kesel sih Bu sama Raffi. Kenapa kesel? Raffi terus-terusan nyontek pekerjaan saya Bu. Contohnya tugas sekolah, PR, terus-terusan contek sama Raffi. Oh begitu. Wajar jika Kesya kesel. Mungkin kalau Ibu di posisi Kesya juga, Ibu akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan kepada Raffi? Saya marah Bu sama Raffi, saya maiki dia, terus tanpa sadar saya menggebrak meja Bu. Oh begitu. Pasti kamu melakukan hal tersebut ada alasannya bukan? Iya Bu. Wajar jika kamu merasa marah karena pekerjaanmu dilakukan begitu saja. Ibu sangat menghargai tindakanmu, tidak melakukan hal yang lebih buruk, misalnya seperti memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu sampai menggebrak meja. Seperti itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Kalau menghormati teman. Ya betul. Menurut kami saling menghormati antar teman penting tidak menurut kamu? Baiklah. Jadi menurut kamu keyakinan kelas apa yang seharusnya kamu lakukan ketika marah? Harus lebih sabar. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman-teman nyontek, saya akan melaporkan dia kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Ya, tepat sekali Kesya. Tetap semangat ya. Sekarang bisa kembali ke kelasnya. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, Waalaikumsalam. Jaringan, maaf, Ibu. Buena, buena. Sudah selesai Bu. Buena. Mungkin di sini yang terakhir ini, video terakhir ini adalah tanggapan dari murid yang setelah diadakan restitusi ke dia merasa seperti apa? Bapaknya dia memberikan kata seperti ini. Setelah saya direstitusi, rupanya saya tidak dihukum atau tidak dimarahi. Justru saya menyadari kesalahan yang saya lakukan karena proses restitusi itu sudah dilalui tahapannya. Artinya kita menstabilkan identitas dulu, memvaliditas dan mengembalikan kepada keyakinan kelas kita. Demikian mungkin pemaparan kita hari ini tentang budaya positif di sekolah. Dan saya harapkan Bapak Ibu semua ada manfaat dan hikmah yang bisa diambil dari pembelajaran kali ini. Mungkin satu hal yang bisa saya simpulkan di sini dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini dan bagaimana pembelajaran dirinya sebagai kampung atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Artinya dari segitiga restitusi ini dan budaya positif ini sudah mewakili profil Ki Hajar Dewantara, di mana kita sebagai seorang guru itu harus berpihak kepada murid. Arti kata berpihak kepada murid itu adalah kita meyakini murid itu punya karakter masing-masing, dan dari karakter itu kita membina murid ini dengan baik dan benar. Demikianlah kali ini
kepada pantas kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelancaran acara hari ini. Dalam ini langsung aja kami mintakan kesediaan Bapak Karina SPDGR untuk memimpin doa. Kepada Bapak kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'ti wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولأبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولأجدادنا ولجيراننا ولقراباتنا ولأستاذاتنا ولشيخنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمتعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa min hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.